Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Aries di bulan November tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan kartu Gilded Reverie Lenormand Expanded Edition untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Aries di bulan November tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk single mother atau ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. All, Moon, Dog, Time, House, Clouds, Birds atau Broom, Max, Man. Baik, kita awali dari kartu All. Kartu pertama dari klaster rezeki. Jadi kurang lebih seperti ini. Di akhir bulan ini, alangkah baiknya jika kamu bisa berkomunikasi dengan baik. Alangkah baiknya jika kamu juga tidak malu untuk bertanya. Lalu alangkah baiknya jika kamu juga banyak berdiskusi dengan orang yang lebih tahu dan lebih ahli terkait dengan pekerjaan kamu ini. Selain itu, All ini juga menggambarkan alangkah baiknya jika ada orang yang memberikan pendapat kepada diri kamu, kamu bisa terima dan cerna dengan baik. Hindarilah untuk menjadi sok tahu, hindarilah untuk menjadi sok hebat. Masukan dan nasihat dari orang lain itu kita perlukan agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berkualitas, dan juga agar bisa untuk memperbaiki dan menyempurnakan diri kita. All ini juga menggambarkan agar kamu bisa menjadi orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan sekitar. Jadilah orang yang kreatif. Jadilah orang yang inovatif. Hindarilah menjadi orang yang stagnan. Milikilah inisiatif untuk melakukan perubahan dan milikilah inisiatif untuk bisa menemukan cara-cara paling praktis untuk membuat pekerjaan kamu ataupun usaha kamu menjadi lebih maju. Baiklah, inilah kartu Moon yang menggambarkan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan rezeki kamu. Di antaranya seperti ini. Di akhir bulan ini, kamu, pekerjaan kamu, atau usaha kamu masih terpengaruh oleh kondisi alam. Semesta ini belum bisa bersahabat dengan diri kamu, dan apa yang terjadi di alam akhir-akhir ini menyulitkan kamu dan sedikit menghadang kamu. Selain itu, Moon ini juga menggambarkan jika kamu ingin lebih diakui, jika kamu ingin lebih dipandang orang lain, maka jadilah orang yang bisa berkomitmen, jadilah orang yang bisa bertanggung jawab, dan jadilah orang yang lebih serius di dalam pekerjaan atau usaha kamu. Selain itu, Moon ini juga menggambarkan bahwa kamu akan lebih banyak berimajinasi dan akan lebih banyak berwacana. Nah, imajinasi dan wacana ini tidak akan menjadi apa-apa jika tidak ada implementasi. Oleh karena itu, implementasikan ide kamu, implementasikan wacana kamu. Jangan hanya mikir dan bengong. Selain itu, Moon ini juga menggambarkan kemungkinan akan ada serangan negatif, kemungkinan akan ada serangan gaib, dan kemungkinan akan ada kegelapan yang akan menyerang kamu. Nah, di situ kamu bisa berdoa, bersedekah,
dan meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Baiklah, inilah kartu dok yang akan menggambarkan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini. Jika kamu berbisnis, maka customer-customer kamu yang lama mungkin akan menghubungi kamu lagi, mungkin akan berbelanja kepada diri kamu lagi, atau mungkin akan menjalin hubungan dengan diri kamu lagi. Selain itu, di akhir bulan ini, kamu juga akan lebih terproteksi, lalu akan ada orang yang membantu dan menolong kamu. Selain daripada itu, di akhir bulan, jika kamu ingin menjadi orang yang lebih dipercaya, maka bertindaklah terpercaya. Bertindaklah dengan benar, bertindaklah dengan penuh integritas, dan kerjakan tugas kamu dengan fokus. Lalu di akhir bulan ini, teman-teman kamu mungkin akan datang menemui kamu dan menjumpai kamu. Mungkin kamu akan bertemu dengan sahabat lama, dengan teman lama, atau dengan saudara yang sudah lama tidak kamu jumpai. Selain daripada itu, di akhir bulan, jadilah pribadi yang sabar, jadilah pribadi yang bisa bertahan di dalam segala situasi, lalu jadilah pribadi yang tabah. Baik, inilah kartu time, kartu pertama dari cluster asmara. Jadi seperti ini. Di akhir bulan, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan jadi orang yang membuang-buang waktu. Hindarilah sikap bersantai-santai. Selain daripada itu, jika kamu ingin lebih serius dengan pasangan kamu, maka segeralah lakukan. Segeralah bertindak. Jangan menghindar ketika ditanya mengenai masa depan. Jika ditanya, maka pastikan. Jangan buang-buang waktu kamu, dan jangan buang waktu orang lain. Lalu, di akhir bulan, jadilah orang yang fokus. Pahamilah apa yang penting. Prioritaskan atau utamakan hal yang penting. Lalu, di akhir bulan, ketika terjadi suatu masalah di dalam sebuah hubungan atau di dalam kehidupan, maka cobalah lihat dari perspektif yang berbeda. Coba lihat dari sisi orang yang ketiga, sehingga kamu bisa lebih paham terhadap situasi yang sedang terjadi. Lalu selain daripada itu, ketika terjadi suatu perubahan di dalam hidup ini, maka beradaptasilah. Jangan cuma bengong meratapi nasib. Jadilah orang yang bisa beradaptasi, jangan hanya meratapi nasib. Baik, inilah kartu house yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Beberapa hal tambahan. Di antaranya, hubungan asmara akan berjalan dengan lebih baik, komunikasi akan berjalan dengan lebih baik, kehidupan akan lebih harmonis, lalu kamu dan pasangan kamu akan bisa saling mempercayai. Di akhir bulan ini, kamu juga akan memiliki lingkungan yang nyaman, akan mendapatkan situasi yang nyaman, dan kamu juga akan bisa hidup dengan lebih tenang. Lalu di akhir bulan ini, jika kamu bisa memanfaatkan setiap waktu dengan baik, jika kamu bisa bertindak dengan cepat, dengan tegas, dan efektif, maka akan ada kemajuan yang berarti di dalam hidup kamu. Nah, selain dari kemajuan itu, akan terbuka juga beberapa peluang untuk diri kamu. Mungkin peluang usaha, peluang bekerja, atau sebuah peluang yang bisa cukup membantu hidup kamu. House ini juga menggambarkan mungkin kamu akan membeli rumah, mungkin kamu akan mengontrak rumah, atau mungkin kamu akan mendapatkan kediaman yang cukup bagus dan menyenangkan untuk diri kamu dan untuk keluarga. Baik, inilah kartu clouds. Kartu clouds ini menggambarkan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, jika kamu tidak mampu berkomunikasi dengan baik, jika kamu tidak mampu menjadi pribadi yang sabar, dan jika kamu tidak mampu
menjadi orang yang tahu diri, tahu situasi, dan tahu keadaan, maka akan muncul konflik yang sangat besar di dalam kehidupan kamu. Akan ada perdebatan, akan ada keributan, dan akan ada masalah yang menyulitkan kamu. Lalu di akhir bulan ini, alangkah baiknya jika kamu bisa melepaskan amarah dari dalam diri, hati, dan pikiran kamu. Karena jika kamu marah, maka kamu akan menjadi orang yang bingung. Kamu akan sulit memahami keadaan, dan kamu akan sulit mengerti mengenai apa yang sedang terjadi. Lalu kartu Clouds ini juga menggambarkan akan ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu. Kamu juga mungkin akan mengalami fase transisi, dan mungkin akan ada sebuah kejadian yang spektakuler yang terjadi di dalam hidup kamu. Nah, oleh karena itu, jadilah pribadi yang cair, jadilah pribadi yang dinamis, dan jadilah orang yang bisa beradaptasi di dalam segala situasi. Clouds ini juga menggambarkan kamu bisa mendapatkan kepastian, kamu akan bisa melakukan breakthrough, dan jika pada saat ini kamu sedang dalam keadaan buntu, dalam keadaan deadlock, maka deadlock dan kebuntuan itu akan segera selesai. Nah, ini mungkin hubungan tidak jelas, hubungan tanpa status, atau adanya sebuah stagnansi di dalam hubungan asmara. Nah, itu semua akan bisa terselesaikan. Baik atau buruknya belum begitu jelas, tapi itu pasti akan selesai. Baik, ini untuk yang single, kartunya adalah Birds atau Broom. Jadi, seperti ini kurang lebih. Berhati-hatilah di dalam mengungkapkan amarah kamu. Karena jika kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu, maka akan ada konflik, akan ada keributan, dan akan ada pertikaian. Mungkin bisa adu fisik, atau mungkin bisa akan ada amarah yang tidak terkontrol, sehingga seseorang harus berurusan dengan hukum. Selain itu, Birds atau Broom ini juga menggambarkan bahwa mungkin kamu bisa diadu domba, mungkin kamu bisa jadi korban, atau mungkin kamu bisa difitnah dan dikambing hitamkan. Lalu Birds atau Broom ini juga menggambarkan bahwa kamu akan menjalani kompetisi. Mungkin akan ada yang mengincar posisi kamu, atau mungkin kamu adu tender, atau kamu mungkin memperebutkan seseorang. Birds atau Broom ini juga menggambarkan akan ada adu argumen yang luar biasa, akan ada perdebatan yang luar biasa, akan ada orang yang tidak bisa satu pandangan dengan kamu, dan akan ada orang yang selalu ngerecokin kamu di dalam segala situasi. Jangan mau ngalah. Kalau bener mah, lawan aja. Baiklah, inilah kartu Max yang menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan single mother atau ibu rumah tangga. Di antaranya seperti ini. Akan ada orang yang bersandiwara, akan ada orang yang berkonspirasi, dan akan ada orang yang menyembunyikan kebenaran dari diri kamu. Selain daripada itu, di akhir bulan ini, mungkin akan ada orang yang ingin menipu kamu, membohongi kamu, dan menjerumuskan kamu. Max ini juga menggambarkan bahwa ada penjahat yang bersembunyi sebagai teman kamu. Dia ingin menghabisi harta kamu, ingin memiliki apa yang kamu miliki, dan dia ingin agar kamu hidup dengan menderita dan sengsara. Selain itu, Max ini juga menggambarkan bahwa akan ada orang yang berkontradiksi di hadapan kamu. Tindakan dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, sehingga dia akan terlihat hipokrit dan munafik. Nah, ketika terjadi seperti itu, hindarilah orang tersebut, jangan dekat-dekat. Selain itu, Max ini mengingatkan pada kamu agar kamu menjaga uang kamu,
agar kamu tidak berinvestasi, dan agar kamu tidak memulai sesuatu terlebih dahulu di akhir bulan ini. Jadilah orang yang main aman, jadilah orang yang bisa menjaga diri. Ingat, jangan mudah percaya kepada orang lain. Bahaya. Baik, selanjutnya, inilah kartu men yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi pada TKI. Di antaranya seperti ini. Kamu mungkin akan menunggu keputusan. Keputusan ini mungkin terkait mengenai kamu lanjut atau tidak di perusahaan kamu yang sekarang. Selain itu, kartu men ini juga menggambarkan mungkin kamu sekarang sedang bimbang, sedang berpikir. Kamu ingin pulang ke Indonesia atau tetap lanjut di sana. Men ini juga menggambarkan di akhir bulan ini, kamu masih harus sabar, masih harus tabah, dan masih harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Men ini juga menggambarkan kamu sedang menunggu seseorang, entah menunggu teman atau pasangan kamu. Bisa jadi menunggu dua-duanya. Lalu, men ini juga menggambarkan bahwa di akhir bulan ini, kamu akan berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Kamu akan bertukar kabar dengan lebih banyak orang. Itu mungkin terkait kamu ingin mencari dan mendapatkan peluang yang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Aries. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan November ini.